Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait materi proses desain interaksi. Kelompok kami terdiri dari Mahadi Indra Manurung, Anji Nur Fadilah, dan saya sendiri Rahman Umardi, lalu Rifan Ramadan, Kurniawan Agus Sandi, Bintang Sampurna, Dava Rizqullah Akbar. Topik pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu pertama ada pengertian proses desain interaksi, kedua tujuan proses desain interaksi, ketiga prinsip proses desain interaksi, keempat alur proses desain interaksi, kelima tool yang digunakan, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami yaitu Kurniawan Agus Sandi. Pengertian proses desain interaksi. Proses desain interaksi adalah proses merancang bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk digital atau sistem, seperti aplikasi, website, atau perangkat lunak dengan tujuan menciptakan pengalaman yang mudah, efisien, dan menyenangkan. Proses desain ini mencakup segala aspek komunikasi antara pengguna dan sistem, termasuk tata letak antarmuka, alur navigasi, respon sistem terhadap aksi pengguna, dan elemen visual atau suara yang memberikan umpan balik atau feedback. Tujuan proses desain interaksi ada 6 poin, yaitu meningkatkan usability, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan pengalaman pengguna, meminimalkan kesalahan pengguna, mendukung interaksi yang konsisten dan familiar, mewujudkan desain yang berpusat pada pengguna. Yang pertama yaitu meningkatkan usability atau kemudahan pengguna, membuat sistem yang mudah dipelajari, digunakan, dan diingat oleh pengguna. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, memastikan pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan tanpa hambatan. Ketiga, meningkatkan pengalaman pengguna user experience, membuat interaksi menjadi menyenangkan, menarik, dan memuaskan secara emosional. Keempat, ada meminimalkan kesalahan pengguna, mencegah kesalahan dengan desain yang jelas, intuitif, dan memberikan umpan balik yang tepat. Kelima, ada mendukung interaksi yang konsisten dan familiar, menghadirkan elemen desain yang seragam agar pengguna tidak perlu belajar ulang di setiap bagian sistem. Keenam, mewujudkan desain yang berpusat pada pengguna, user-centered design, melibatkan pengguna dalam setiap tahap desain agar sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan prinsip-prinsip proses desain interaksi. Nah, di sini ada 8 poin. Nah, yang pertama yaitu konsistensi. Desain harus seragam di seluruh sistem seperti penggunaan ikon, warna, dan tata letak. Konsistensi membantu pengguna memahami cara kerja sistem lebih cepat. Nah, poin nomor 2 keterlihatan atau visibility. Informasi penting dan opsi tindakan harus mudah ditemukan. Pengguna tidak perlu menebak apa yang bisa dilakukan selanjutnya. Nah, nomor 3 yaitu umpan balik atau feedback. Feedback di sini yaitu sistem harus memberikan respon yang jelas atas tindakan pengguna. Contoh tombol berubah warna saat diklik atau muncul notifikasi saat data berhasil disimpan. Nah, nomor 4 yaitu batasan atau constraints, yaitu membatasi aksi pengguna untuk mencegah kesalahan. Nah, misalnya tombol submit tidak aktif sebelum semua data terisi. Nah, poin nomor 5 yaitu affordances, yaitu elemen desain harus memberikan petunjuk visual tentang cara penggunaannya. Contoh tombol terlihat bisa diklik, kolom input terlihat bisa diisi. Nah, selanjutnya yaitu poin nomor 6 pemetaan atau mapping, yaitu hubungan antara kontrol dan hasil harus logis. Nah, misalnya contoh ikon panah kanan dan kiri
kanan untuk lanjut, kiri untuk kembali. Sama halnya kayak tombol ke atas dan ke bawah untuk mengatur volume. Selanjutnya yaitu fleksibilitas dan efisiensi. Nah, di sini harus mendukung pemula dan pengguna yang berpengalaman, misalnya menyediakan shortcut pada keyboard untuk mempercepat tugas. Nah, yang terakhir poin nomor 8 yaitu minimalkan beban kognitif atau cognitive load. Nah, di sini hindari membebani pengguna dengan terlalu banyak informasi atau pilihan sekaligus. Nah, terima kasih ya. Berikut prinsip-prinsip proses desain interaksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu alur proses desain interaksi. Nah, dalam alur proses desain interaksi ini yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna atau user needs. Tahap pertama dalam proses perancangan sistem berbasis pengguna adalah mengidentifikasi siapa pengguna sebenarnya, apa tujuan mereka, serta masalah-masalah atau hambatan yang mereka hadapi dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang benar-benar relevan dan berguna bagi pengguna akhir. Untuk metode yang digunakan dalam identifikasi ini yang pertama adalah wawancara, yaitu mengadakan diskusi langsung dengan calon pengguna untuk menggali kebutuhan, harapan, serta pengalaman mereka sebelumnya. Yang kedua adalah dengan mengadakan survei, yaitu mengedarkan kuesioner kepada sekelompok orang untuk mendapatkan data kuantitatif dan persepsi umum. Yang ketiga, menggunakan cara observasi, yaitu mengamati langsung cara pengguna menggunakan produk serupa atau sistem yang sudah ada. Yang keempat adalah dengan melakukan analisis tugas, yaitu menguraikan langkah-langkah yang dilakukan pengguna untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Nah, itu adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah perancangan atau desain. Setelah kebutuhan pengguna teridentifikasi dengan baik, tahap selanjutnya adalah merancang solusi yang tepat. Proses desain ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif, efisien, dan menyenangkan. Proses perancangan dilakukan secara bertahap, mulai dari ide kasar hingga model interaktif. Nah, untuk komponen dalam tahap perancangan ini yang pertama ada sketching, yaitu sketsa kasar. Yang kedua ada wireframing atau pemetaan struktur antarmuka pengguna. Nah, ini masih tanpa menggunakan elemen visual detail ya. Jadi yang digunakan hanyalah pemetaan struktur antarmukanya aja. Kemudian yang terakhir adalah prototyping, model interaktif dari sistem yang mensimulasikan bagaimana aplikasi akan bekerja. Nah, ini bisa bersifat low fidelity atau sederhana hingga high fidelity atau mendekati tampilan akhir. Selanjutnya yaitu ada pengujian dan evaluasi. Setelah desain awal selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah menguji langsung kepada pengguna. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa desain tersebut mudah digunakan, dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Evaluasi ini bertujuan membantu menemukan kesalahan desain atau hal-hal yang membingungkan sebelum sistem benar-benar dikembangkan. Metode evaluasi yang umum digunakan yaitu usability testing, kemudian ada heuristic evaluation, kemudian ada A/B testing, yaitu menguji dua versi berbeda ya. Kemudian ada feedback pengguna, yaitu mengumpulkan tanggapan dan saran dari pengguna melalui formulir atau wawancara setelah uji coba. Nah, yang keempat selanjutnya yaitu ada implementasi. Nah, setelah tadi pengujian dan evaluasi, kemudian ada implementasi, yaitu setelah desainnya berhasil divalidasi dan disetujui, tahap implementasi dilakukan oleh tim pengembang atau developer. Ya, pada tahap ini desain yang sebelumnya masih berupa prototype kini diwujudkan menjadi aplikasi atau sistem nyata dengan fungsi penuh. Kerjasama antar tim desain dan tim developer sangat penting untuk memastikan bahwa hasil implementasi sesuai dengan desain yang telah dibuat. Kemudian terakhir adalah literasi atau perbaikan berulang. Desain yang baik itu bukanlah sesuatu yang selesai dalam satu kali proses ya. Jadi berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi itu adalah desain yang baik. Jadi contohnya itu ya, setelah peluncuran awal aplikasi, pengguna mengeluh nih, ada tombol checkout tidak mudah ditemukan. Nah, sehingga
tim desain kembali memperbaiki posisi dan warna tombol tersebut lalu melakukan pengujian ulang. Ini adalah tahap yang terakhir, yaitu literasi. Untuk selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Berikut penjelasan singkat mengenai wireframing dan prototyping, user research, dan testing tools. Yang pertama adalah wireframing dan prototyping. Itu ada Sigma, aplikasi desain UI UX berbasis cloud cocok untuk membuat wireframe, mockup, dan prototype interaktif. Kelebihannya adalah kolaborasi real time dan bisa digunakan di browser. Lalu ada Adobe XD, tools desain dari Adobe untuk membuat desain antarmuka dan prototype interaktif. Kelebihan integrasi dengan software Adobe lain seperti Photoshop dan Illustrator. Lalu ada Sketch, aplikasi desain UI UX eksklusif untuk macOS, fokus pada desain dan prototyping. Kelebihannya adalah ringan dan banyak plugin pendukung. User research, di user research ada Google Form, alat survei untuk online gratis dari Google untuk mengumpulkan data pengguna, cocok untuk questionnaire, survei kebutuhan pengguna, dan feedback. Terus ada Hotjar, alat analisis perilaku pengguna lewat heatmap, sessioning, recording, dan feedback form. Cocok untuk melihat area yang sering diklik dan pola navigasi pengguna. Lalu ada Usability Hub, platform untuk menguji desain melalui feedback cepat dari pengguna, misal first click test, reference test, cocok untuk validasi desain dengan data pengguna. Lalu di testing ada Maze, tool remote usability testing berbasis prototype, terintegrasi dengan Figma, Adobe XD, dan sebagainya. Kelebihannya dapat mengukur waktu, klik, dan konversi pengguna secara otomatis. Lookback, alat testing dan interview pengguna secara live atau rekaman, cocok untuk observasi, langsung reaksi, dan perilaku pengguna. Lalu ada InVision, platform desain dan prototyping yang mendukung testing melalui prototype interaktif. Kelebihannya adalah kolaborasi tim dan feedback langsung desain. Simpulan. Jadi bisa kita simpulkan kalau proses desain interaksi itu bukan cuma soal bikin aplikasi yang keren tampilannya, tapi juga soal bagaimana pengguna merasa nyaman dan mudah saat menggunakannya. Mulai dari mengenali kebutuhan mereka, bikin desain awal, diuji coba, sampai akhirnya benar-benar jadi sistem yang siap pakai. Semua itu dilakukan dengan fokus utama ke pengalaman pengguna atau user experience. Desain yang baik itu yang bikin orang nggak perlu mikir keras saat pakai aplikasi. Tombolnya jelas, alurnya gampang diikuti, dan tampilannya konsisten. Intinya, desain interaksi adalah cara kita bikin teknologi jadi lebih manusiawi dan bisa dinikmati siapa saja. Sebagai penutup, bisa dibilang desain interaksi itu bukan hanya tentang apa yang dilihat, tapi juga apa yang dirasakan. Kalau pengguna merasa nyaman, berarti desain kita berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.